Pemirsa, premanisme masih endemik di Jakarta, kerap melibatkan narkoba dan jukir atau juru parkir liar. Polda Metro Jaya menangani 250 kasus dengan 348 tersangka sepanjang tahun 2025 saja. Saya akan paparkan contoh kasus terbaru, semua terkait pemalakan disertai penganiayaan di kawasan ramai dan semuanya viral di media sosial. Contoh kasus pertama, periode bulan April 2026, Bang Jago hancurkan mangkok bakso dan minta uang. Pedagang sempat menjelaskan bahwa ia sudah memberi uang jatah keamanan di awal bulan dan meminta waktu untuk dapat membayar lagi. Tapi pelaku tetap tidak mau kompromi, ia akhirnya ditangkap polisi dan diketahui positif narkoba. Berikutnya masih periode bulan April, sopir bajai dipalak Rp2.000 per penumpang. Para pengemudi bajai tidak punya pilihan selain menuruti karena takut diancam atau dilarang beroperasi. Bahkan para pengemudi yang tengah sakit pun tetap dipaksa untuk membayar, membuat tekanan ekonomi semakin besar. Berikutnya pada periode bulan Maret 2026, warga Bandung dipaksa membayar Rp300.000 dan saat ia menolak membayar, para preman marah kemudian merusak dagangannya. Pada periode Februari hingga April, berbagai laporan getok tarif parkir dan juga pungli parkir kepada pengunjung dan juga pedagang masuk ke polisi. Rentetan kasus pungli di area parkir dan terhadap pedagang membuat publik merasa praktik palak yang terjadi sangat sistematis. Kita lihat data atau angka kasusnya periode 2023, 2024, dan 2025. Terjadi kenaikan 3 hingga 4% kasus setiap tahunnya dan puncaknya pada 2025 kemarin tersangka yang diproses sebanyak 348 orang. Faktor utama kenaikan kasus premanisme di Jakarta ini adalah kombinasi dari dua hal. Yang pertama adalah kondisi ekonomi yang sulit dan lemahnya penegakan hukum. Kita simak data berikutnya. Kita mulai dari faktor ekonomi. Pengangguran tinggi. BPS menyebut terdapat 83.000 angka pengangguran. Dan itu terjadi hingga Februari 2025 kemarin. Kondisi ini mendorong seseorang mencari jalan pintas melalui pungli atau pemalakan untuk nafkah harian. Berikutnya adalah perlambatan ekonomi. PHK massal dan juga penurunan daya beli memicu putus asa, terutama para pemuda atau remaja tanpa keahlian khusus untuk pekerjaan yang layak. Biaya investasi menjadi naik. Sekitar 15 hingga 40% biaya produksi lari ke preman atau ormas. Ini artinya modal dan ongkos operasi pelaku usaha menjadi lebih mahal karena sebagian uang mereka harus dibayarkan kepada preman atau ormas, bukan dipakai untuk bisnis yang produktif. Kita beralih dari segi faktor sosial dan hukum. Yang pertama adalah ormas tak terkendali. Ada sebanyak 636.000 ormas. Ini data per tahun 2026 secara nasional. Banyak ormas ini memakai modus jasa pengamanan ilegal dan juga penguasaan lahan. Lemah pengawasan, polisi disebut masih kurang melakukan patroli rutin dan hukuman ringan membuat preman masih terus beraksi. Dan berikutnya adalah budaya kekerasan dan juga intimidasi yang sudah menjadi hal biasa di sebagian masyarakat sekaligus lemahnya sarana edukasi yang bisa mencegah budaya kriminalitas. Lalu kenapa premanisme masih selalu menjamur? Teori asosiasi diferensial dari Sutherland mengatakan bahwa seseorang menjadi preman bukan karena nasib sial atau merupakan bawaan lahir, tapi ia belajar dari lingkungan sekitar melalui interaksi yang akrab dengan preman senior. Lantas, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses belajarnya? Kita mulai dari yang pertama, asosiasi intim atau intimate groups. Pemuda di Tanah Abang nongkrong dengan preman atau juru parkir senior. Mereka diajarin teknik pemalakan, biasanya dengan ancaman. Frekuensi kontak harian ini menciptakan sebuah norma baru. Berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Rasio bergaul dengan pelaku kriminal lebih banyak dibandingkan bergaul dengan lingkungan yang anti kriminal seperti guru ataupun polisi. Dan transfer, sikap, dan juga skill atau learning techniques dari merusak barang dagangan hingga mengancam fisik diturunkan antar generasi. Fakta bahwa angka pengangguran yang mencapai 83.000 lebih mudah untuk perekrutan. Implikasi praktis dari proses belajar ini adalah mendapatkan duit yang cepat,
dengan resiko yang kecil yang menciptakan siklus yang kemudian terus berulang. Warga menyesalkan langkah polisi yang disebut seperti pemadam kebakaran datang ketika kasusnya viral. Lantas apa saja kritik masyarakat terhadap kinerja polisi dalam pemberantasan premanisme? Beberapa hal terkait penanganan premanisme mengundang kritik dari masyarakat. Yang pertama adalah respons yang lambat. Kasus Arif Hidayat dan juga Bang Jago di Tanah Abang baru ditangani setelah viral di media sosial. Ini membuktikan bukan pencegahan proaktif. Berikutnya adalah patroli yang minim. Pengawasan pada malam hari lemah di kebun kacang dan pasar tradisional misalnya memungkinkan para preman beroperasi secara bebas. Berikutnya adalah dugaan backing internal. Oknum aparat diduga melindungi kelompok ormas, menghambat penindakan yang tegas. Berikutnya adalah koordinasi buruk. Sinkronisasi dari Satpol PP dan juga Polda Metro Jaya dinilai lambat. Pelaku sering lolos lintas wilayah dan cenderung reaktif. Operasi Pekajaya efektif saat digelar, tapi patroli rutin dinilai setengah hati. Maka tidak heran tak jarang muncul kesan viral dulu, baru ditindak kemudian. Menjawab kritik ini, Gubernur Pramono Anung tegas mengatakan tidak ada ruang buat preman di Jakarta, kemudian menyuguhkan berbagai langkah-langkah konkret. Apa saja solusi zero tolerance Gubernur Pramono Anung? Kita lihat data berikutnya. Solusi zero tolerance Gubernur Pramono Anung yang disampaikan per April 2026 meliputi koordinasi lintas instansi. Satpol PP, Dishub, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya razia setiap hari di pasar dan juga parkir-parkir liar. Kemudian adalah respons cepat. Tangkap pelaku dalam 24 jam. Contoh kasus Bang Jago yang mecahin mangkok dan juga Arif Hidayat. Gubernur Pramono Anung juga memberi jaminan tidak ada kompromi untuk backing ormas. Berikutnya adalah patroli intensif. Gencar dilakukan pada malam hari di Tanah Abang melalui Polsek Metro dan CCTV AI, serta kanal lapor warga melalui nomor WA atau hotline 110 yang akan langsung ditangani. Fenomena premanisme di Tanah Abang menggambarkan kompleksitas kejahatan urban yang tidak terlepas dari dinamika belajar sosial sebagaimana dijelaskan teori asosiasi diferensial milik Sutherland, di mana pemuda rentan menyerap norma kriminal dari lingkungan sekitar. Meski urbanisasi Jakarta menurun dalam 3 tahun terakhir, peningkatan kasus dari 232 pada 2023 menjadi 250 pada 2025 menunjukkan faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan sebagai pemicu utama. Kritik terhadap polisi yang responsif reaktif perlu diimbangi dengan komitmen zero tolerance Gubernur Pramono melalui razia lintas instansi dan patroli yang benar-benar intensif agar Jakarta layak disebut kota teraman kedua di Asia Tenggara. Sampai di sini bedah perkara. Pekan depan kita bedah kasus lainnya.